berdiri. Diri. Selamat pagi. Pagi. Sebagai luar biasa. Bisa. Cek. Sun. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Baik. Sebelum mulai pelajaran, silakan ketua kelas dulu pimpin doa. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menuju kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, siapa yang nggak masuk hari ini? Hah? Mau Masuk semua? Hari ini tanggal 25 bertepatan dengan Hari Guru Nasional. Oke, masih ininya ya? Nah, pembelajaran sebelumnya kita udah membahas mengenai apa namanya? Adik Siva, yaitu tentang berteks berita. Ada yang masih ingat? Harus memenuhi syarat apa saja? Harus ada 5W plus 1H. W pertama yaitu kemudian why, kemudian where, kemudian who, kemudian where, kemudian yang terakhir how. Masih ingat? Masih ingat. Jadi untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, Ibu akan membahas mengenai informasi tentang tokoh. Ada yang pernah membuat suatu drama? Pementasan drama waktu SMP pernah? Hah? Tidak pernah. Kemudian puisi. Pernah membaca puisi? Nah, puisinya puisi yang kalian buat sendiri atau karangan orang lain? Buat sendiri. Karangan orang lain pernah enggak? Misalnya karya dari W.S. Rendra. Biasanya kalau puisi W.S. Rendra kalau dibacakan itu merupakan tokoh puisi. Jadi hari ini kita akan mencermati informasi tentang tokoh. Kalau di pelajaran sejarah ada tokoh pahlawan nasional, ada tokoh pahlawan revolusi. Kemudian untuk kita di Kota Sanggau juga ada pahlawannya. Salah satunya siapa namanya? Siapa namanya? Tokoh yang ada di Sanggau yang kalian ketahui. Sultan apa? Dibuat jadi nama gudeg kita pramuka. Siapa? Sultan Haji Ismail. Siapa tuh? Itu harus kalian pelajari dulu. Kemudian nanti pertemuan berikutnya nanti kita bisa apa namanya? Baru kemudian nanti ibu tanya, oh udah ingat kau belum dengan tokohnya? Siapa aja yang pernah kalian ketahui tokoh pahlawan nasional atau pahlawan revolusi yang kalian ketahui? Salah satunya di Jalan Sudirman, kemudian Jalan Jenderal Ahmad Yani yang selalu kita lewati setiap hari kalau misalnya kita mau ke sekolah. Kemudian Bumi Daerah Nante kita diberikan julukan Bumi Daerah Nante. Siapa itu? Bumi Daerah Nante? Salah satu tokoh
Dia adalah sekumpulan data. Kalau misalnya kalian udah tahu tadi tentang tokoh yang ada di Kota Sanggau, maka kalian misalnya datanya dulu dikumpulkan, kemudian faktanya apa saja, jadi bisa memberikan suatu informasi kepada teman kalian yang belum mengerti atau belum mengetahuinya. Oh ternyata kayak ibu kan pendatang di Kota Sanggau ini. Jadi nanti kalian masih tahu, Bu, ternyata di Sanggau ini masih ada suatu kerajaan. Sekarang masih ada kan rajanya. Kemarin waktu kita mengadakan acara Paraje. Ternyata di tengah selain kita punya Pak Bupati, ternyata kita juga punya Raja. Pernah berkunjung ke rumah Raja Sanggau? Pernah. Pernah ketemu dengan beliau? Pernah. Senang nggak? Senang. Makanya kita juga harus tahu siapa itu tokoh-tokoh yang penting yang ada di kota Sanggau. Selanjutnya, tolong satu orang baca. Ya. B. Definisi tokoh. Tokoh adalah pelaku atau karakter dalam cerita yang berperan menerangkan alur dan menyampaikan pesan cerita. Tokoh bisa merupakan manusia, hewan, atau makhluk imajiner. Iya, tokoh adalah pelaku atau karakter yang ada dalam cerita. Kalau di cerita tidak ada pelakunya, gimana kalian mau mengetahui alur dari cerita tersebut? Yaitu tokoh ini bisa berupa manusia. Pernah dengar cerita Malin Kundang? Pernah. Itu pelakunya manusia. Kemudian hewan, adanya cerita kancil dan buaya. Kemudian makhluk imajinasi. Misalnya kalian kalau buat cerita, biasanya di novel itu makhluk imajinasi, makanya disebut dengan cerita fiksi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tiga. Nah, kemudian pernah katanya di sini ada yang biasa menulis. Siapa yang biasa menulis? Oh, itu dia. Di mana dia? Di Wattpad. Kamu itu kalau menulis cerita tokohnya berupa apa? Imajiner. Oh, imajiner. Berarti imajinasi kamu mengenai tokoh yang kamu tuangkan dalam bentuk tulisan. Berarti bukan cerita nyata. Bukan juga cerita hewan? Bukan. Oke, nih lanjut. Satu orang tolong baca. Nah, silakan. C. Jenis tokoh berdasarkan peran. 1. Tokoh utama. 2. Tokoh pendukung. 3. Tokoh latar. Iya, yang pertama jenis tokoh berdasarkan perannya. Adanya tokoh utama yang menjadi sentral, di dalam suatu cerita. Tokoh utama itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Kalau misalnya dia ceritanya tadi tentang hewan, berarti tokoh utamanya tadi kancil dan buaya. Kemudian adanya tokoh pendukung. Biasanya tokoh pendukung ini dia itu bisa saja mendukung yang baik atau yang jahatnya, kan? Biasa itu. Tapi tokoh pendukung juga wajib di dalam suatu karya sastra. Karena kalau nggak ada tokoh pendukungnya, gimana alur cerita itu akan menarik perhatian si pembaca. Atau misalnya kalau kayak film, tokoh pendukung itu dia yang biasa ngomporin, maksudnya yang membuat jalan alur cerita itu semakin seru. Kemudian kalau untuk tokoh latar itu biasanya cuma figuran yang lewat-lewat aja. Nah, dia enggak juga. Kalau pendukung itu, kalau tokoh utama kan sentralnya, kalau pendukung itu yang membantu jalannya cerita. Kemudian yang tokoh latar ini kayak figuran, cuma numpang lewat aja. Paling ngomongnya cuma sekedar hai, di mana, cuma kayak gitu aja.
Silakan. D. Jenis tokoh berdasarkan sifat. 1. Tokoh protagonis, tokoh yang baik dan menjadi tokoh sentral cerita. 2. Tokoh antagonis, tokoh lawan atau penentang protagonis. 3. Tokoh dinamis, tokoh yang mengalami perubahan sikap sepanjang cerita. 4. Tokoh statis, tokoh yang tetap sama sifatnya dari awal hingga akhir cerita. Ya, yang pertama tokoh protagonis. Biasanya protagonis ini yang baik, jadi makanya dia jadi pelaku utama yang biasanya selalu tersiksa, yang selalu hidupnya tuh kayaknya masalah tuh bertumpu kepada dia aja gitu kan. Nggak ada, kayaknya kalian nggak kebagian masalah kalau sama itu tokoh protagonis, karena tokoh protagonis merupakan sentralnya cerita. Misalnya kalau di Sanggau, kalian pernah dengar cerita tentang siapa? Kalau di Sanggau, cerita rakyatnya cerita siapa? Darah Rantai sama Babai Cinga. Makanya sekarang kita punya lagu Mars Kota Sanggau yang ada kata-kata di situ, yaitu Babai Cinga jadi pemersatu kan? Babai Cinga jadi pemersatu. Babai Cinga itu lelaki, bukan yang di patung itu kan? Yang di patung Arung Roba itu kan Babai Cinga. Itu kok saya ya bisa jadi. Oh, itu yang namanya Babai Cinga itu. Itu ceritanya seperti apa? Yang dia tahu. Itu sih Bu, kayak perjalanan Putri Daranate menyusul Babai Cinga. Emangnya? Ya. Oke. Kemudian emangnya asal dari Putri Daranate itu bukan orang Sanggau? orang Sanggau Bu, cuma kayak yang saya tahu tuh Babai Cinga itu kan nelayan gitu kan, terus sampainya di Mukian gitu, terus sakit, terus baru si dan nanti tuh nyusul di Mukian. Oh, maksud dari cerita yang dia dengar bahwa ternyata Babai Cinga itu asalnya memang dari Sanggau, kemudian pindah ke Mukian, terus akhirnya sakit, kemudian disusul sama Putri Daranate itu untuk ketemu sama Babai Cinganya itu. Oh, makanya di lagu Mars Kota Sanggau itu dari sungai Sekayang dan Mukian, kemudian ada Babai Cinganya juga. Bumi Daranate itu kotaku, berarti itu merupakan pelopor dari terciptanya lagu Mars Kota Sanggau itu. Oh, baru ibu paham, karena ternyata setiap daerah yang ada, khususnya Kalimantan Barat ini, mempunyai cerita masing-masing, baik itu cerita fiktif maupun cerita kenyataan pada zaman dahulu. Kemudian yang kedua, tokoh antagonis. Dari mukanya aja udah nampak antagonisnya ya. Yaitu lawan atau penentang dari tokoh protagonis. Kalau tadi protagonis itu adalah tokoh sentral yang baik, kemudian antagonis ini adalah tokoh sentral yang jahat. Kemudian tokoh dinamis, tokoh yang mengalami perubahan sikap sepanjang masa. Ini seperti orang yang mengadu domba, bentang dia berpihak kepada si protagonis, kemudian nanti dapat lagi bisikan, entah dia tidak senang atau gimana, kemudian dia membela lagi ke yang si antagonis. Jadi perannya itu sepanjang jalan cerita selalu berubah. Kemudian tokoh statis, tokoh yang tetap sama sifatnya dari awal hingga akhir cerita. Tokoh statis ini bisa jadi dia itu sebagai temannya si protagonis. Jadi dari awal sampai akhir itu dia temannya si yang protagonis. Bisa jadi juga dia dari awal hingga akhir temannya yang si antagonis. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan?
Silakan. Silakan. Yang mau bertanya? Ya. Protagonis harus tokoh baik. Kalau tokoh protagonis, kadang dia itu kan menjadi sentral. Ada juga tokoh kan jadinya protagonis itu memang harus yang baik, yang tertindas, yang kalem. Kalau misalnya dia ada juga tokoh antagonis, tapi dia jadi sentral, dia nggak mau diinjak sama temannya gitu. Tapi kalau untuk jenis tokohnya itu protagonis itu artinya memang tokoh yang baik. Kalau misalnya tokoh antagonis, tokoh yang jahat. Walaupun pada cerita misalnya dia itu tokoh protagonis, tapi dia menjadi sentral. Oke, next kita lihat lagi. Silakan kalau satu orang baca. Jadi tokoh dalam cerita mengarahkan hal menunjukkan cerita dari dialog dan tindakan menyampaikan hukum moral atau nilai. ya, fungsi tokoh dalam cerita yaitu untuk menggerakkan alur cerita. Misalnya nggak mungkin dia dari bayi lahir, nggak ada ceritanya, tiba-tiba dia udah dewasa, kan nggak mungkin. Dan ceritanya itu biasanya kalau misalnya dari bacaan saja, kalau penulis biasanya menulis alur cerita itu kita aja kalau cuma membaca, siapa yang bilang habis baca novel kah, baca apa namanya, baca komik, bisa baca ya aku betul. Siapa yang biasa nangis kalau baca novel? Padahal kalian kan hendak menonton. Biasanya kalau yang kita nonton secara visual itu biasanya buat kita sedih, tapi ini cuma membacanya kita sedih. Nah, itulah fungsinya dari suatu tokoh dan adanya alur dari cerita. Kalau cuma ada tokohnya doang, nggak ada alurnya, cuma kita mau mengetahui, oh ternyata ini nih, ternyata dia nih orangnya jahat, ternyata dia nih orangnya tamak, nah, kayak gitu. Kalau misalnya semuanya sudah lengkap, barulah kita bisa mengeluarkan emosi yang ada pada diri kita. Biasa bisa kita nangis, tertawa, sedih, gembira, kesal, sakit hati, semuanya bisa kita rasakan. Kemudian yang F, tolong yang cowok-cowok ini silakan Dika. Cara mengidentifikasi tokoh dalam teks. Perhatikan siapa yang melakukan tindakan utama dalam cerita. Amati dialog dan deskripsi yang mengungkapkan sifat tokoh. Catat konflik atau perubahan sikap yang dialami. Iya, cara mengidentifikasi tokoh dalam suatu cerita. Apakah itu dia tokohnya tokoh jahat, tokoh baik, tokoh apa tadi? Dinamis, atau misalnya tokoh statis, itu bisa kita lihat dari ceritanya. Misalnya ceritanya ini, oh si ini dalam tokoh ini ternyata orangnya baik, yang ini ternyata ini jahat. Dan jadi yang bisa kita tentukan itu dari alur dan cerita yang sedang kita baca. Sampai di sini yang melihatkan, kalau sudah mengerti, bisa kita bentuk kelompok. Bisa kita bentuk kelompok. Nah, di sini ada potongan kertas dari 1 sampai 3. Jadi nanti masing-masing kelompok ada 4 orang. Kemudian kalian ambil, kalian lihat potongan kalian itu jodohnya dengan potongan yang mana. Supaya kita dalam satu kelas ini, ibu nggak pengen kelompoknya itu aja, kelompoknya orang-orang itu aja, game itu aja, bisa? Silakan maju satu-satu. Dipegang dulu kertasnya, dipegang dulu kertasnya masing-masing. Nanti kemudian
kemudian baru kita susun fungsinya membentuk suatu kelompok. Udah? Silakan dibuka 1, 2, 3. Silakan. Kelompok 1 silakan pindah ke sini, sebelah sini. Silakan kelompok 1 pindah ke sebelah sini. Mana kelompok 1? Kelompok 1. Oh ya, berarti di sini 2 di tengah. Silakan. Kemudian 3 di sini. Dua di tengah, di sini. Dua tuh berarti 2 di sini. Di sini. Di sini. Itu kan potongan kulit. 2 ya. 3, oh 3 di sini. 2 di sana. Di sini aja. 2 kan? Iya, berbentuk dari 2. Oh, kamu. Oh, di sini. Aman-aman ya. 1. Ya? Oke, berempat. Ini berempat tolong. Tasya, Tasya. Cuma 30. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sip? Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan kalian tulis nama kelompoknya, kelas, kemudian tanggal hari ini. Itu agak apa yang mudah. Oke, dah. Silakan. Ibu kasih waktu 15 menit untuk menjawab. Ya, langsung ditulis nama kelompoknya. Ini dikerjakan sampai. Lihat dulu. Itu nggak banyak. Ya, 15 menit. Kalau yang kurang dipahami bisa nanti ditanyakan ke ibu ya. Ya. Apa?
masih kurang lebih 10 menit lagi. Boleh masih didiskusikan dengan temannya apa yang kalian baca, kemudian bisa dituangkan dalam tulisan.
ke dalam susunan kursinya seperti tadi sebelum kita disusun. Ya. Oke, susun lagi. Kemudian tugas kelompoknya saya tunjukkan. Dapat membaca dulu di tempat. Oke, ya. Disusun rapi dulu itunya. Kemudian ibu mau tanya tadi yang diskusi kelompok, kalian berdiskusi dengan temannya, apa yang kalian dapat? Kalau dari pertanyaan itu siapa tokoh utamanya itu? Budi. Iya benar, jadi kalian menjawab yang benar. Kalian tahu kalau tokoh utama itu Budi dari mana? Dari ceritanya. Dari ceritanya. Berarti tadi dari materi yang udah ibu sampaikan bahwa bahwa ceritanya itu supaya kita tahu apakah dia itu termasuk tokoh utama, yaitu dari alur cerita. Jadi kalian sudah paham kalau misalnya orang yang dibicarakan itu tindakan utama dalam cerita itu kalian lihat dari dialog atau alur cerita. Kemudian sifat baik tokoh apa saja? Rajin, kemudian jujur, kemudian ya kelihatan kalau kalian membaca ceritanya. Kemudian pesan moralnya tadi, ibu pengen tahu kalau dari kelompoknya nomor 1 apa dari pesan moralnya? Pesan moralnya sih itu jujur dan baik. Jujur dan baik. Kemudian kalau dari kelompoknya Putri, jujur dan baik. Kalau dari kelompoknya dia, Tadi ibu kejujuran dan meskipun selalu menjalankan hal yang benar meskipun tidak ada. oh iya, tapi kan Tuhan maha melihat. Walaupun tidak ada yang melihat, jangan berhenti untuk berbuat baik. Kalau perbuatan jahat itu mudah dilakukan. Kalau perbuatan baik itu kadang kita jengkel susah, tapi ya kita itu lagi masih bisa. Nanti bakalan terbiasa untuk selalu berbuat baik. Malahan kalau udah keseringan berbuat baik, ketika kita akan melakukan pelanggaran, ingat lagi, nggak boleh. Kemudian isi ceritanya itu apa? Keseluruhan isi ceritanya menggambarkan apa tadi? Keseluruhan isi cerita si Budi itu yang kalian tangkap apa? Tentang Budi yang menemukan dompet, kemudian mengembalikan dompet tersebut. Mengapa Budi melakukan hal itu? Karena dia merasa bahwa itu bukan miliknya. Walaupun dia menemukan, bukan dia langsung ambil, kan? Bukan dia langsung mengambil, dia menemukan dompet. Dia tidak tahu pemiliknya itu siapa. Tapi karena dia selalu ingin berbuat baik, dia berusaha untuk mengetahui siapa pemilik dari dompet yang ditemukan. Sampai di sini kalian sudah bisa melihat, sudah bisa menentukan siapa tokoh utama, siapa tokoh pendukung dari suatu dialog atau suatu cerita. Hanya membaca dari alur cerita yang telah tadi ibu sampaikan. Seru belajar hari ini? Nanti lain kali kita bikin kelompok kayak gini lagi ya. Jadi tidak monoton, karena kan kita sendiri yang menentukan. Ibu masih belajar, kita ayo sama-sama belajar supaya kelas kita lebih atraktif lagi. Kemudian kelas kita itu tidak bosan. Kalau kalian ketemu sama ibu, ayo kita coba game-game baru. Nanti bakalan ada juga emainya ibu nanti semester depan. Kita bakalan, karena tahunnya di jam-jam awal ini kita biasakan ada SBQ. Kita usahakan supaya pembelajaran kita tidak terlalu. Jadi ibu harap
karena minggu depan kita udah memasuki penilaian sumatif akhir semester. Ibu harapkan kalian belajar yang rajin, kemudian jaga kesehatan, jaga stamina, karena lumayan lama itu kita sekitar 9 hari. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, kalian sudah belajar apa saja? Yang pertama, jenis-jenis tokoh. Tadi ada yang protagonis, kemudian ada yang antagonis, kemudian ada yang dinamis, dan juga statis. Kemudian apa lagi yang kalian ketahui? Cerita dari daerah masing-masing. Kalau di Sangkau tadi kita punya Babe Cina dan Putri Darante. Senang? Terima kasih juga yang sudah hadir pada hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Semoga kita bisa ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Ibu rasa cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita lanjutkan insya Allah di semester depan. Kita bakalan ketemu lagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat supaya kita bisa ikut pembelajaran lagi. Oke, akhir kata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi.